salam YouTuber pemula. Kali ini kita akan membahas mengenai monetisasi simbol ya, icon ya. Di sini kalau dilihat ada yang dolar warnanya merah, ada yang warnanya hijau guys. Perbedaannya apa? Nanti kita ulas di belakang. Yang jelas kalau dolar warna hijau kita bisa mendapatkan iklan dan dapat bayaran dari YouTube, tapi kalau yang dolar merah nggak akan dapat guys. Nah, kenapa bisa begitu? Padahal videonya sama nih. Yuk kita ulas satu persatu. Kita berawal dari kebijakannya guys ya. Nah, kita buka di support Google ini. Nah, panduan mengenai icon monetisasi untuk YouTube Studio guys. Nah, kalau dari sini kita scroll ke bawah, kita bisa memeriksa status monetisasi video kita guys. Kita bisa buka aplikasi YouTube Studio yang tadi kita buka, kemudian ketuk konten dan di cut bagian atas itu ketuk monetisasi. Nah, setelah kita buka nanti akan ada panduan icon monetisasi guys. Jadi waktu pertama kali kita upload biasanya akan muncul icon seperti gambar jam seperti ini. Nah, ini berarti sistem dari YouTube sedang memeriksa video kita apakah layak untuk mendapatkan iklan sehingga kita bisa dibayar atau tidak gitu ya. Nah, dalam proses ini biasanya memakan waktu antara 20 menit sampai 1 jam guys. Ini akan dilakukan oleh sistem. Nah, kemudian dolar hijau artinya setelah dilakukan checking oleh sistem Google, semuanya akan berubah. Salah satunya adalah menjadi dolar hijau. Artinya kalau kita statusnya adalah dolar hijau, berarti icon ini ditampilkan sehingga kita adalah atau video kita memenuhi syarat untuk sebagian besar dari iklan di YouTube ini, sehingga kita bisa mendapatkan gaji dari iklan YouTube ini. Nah, yang lainnya apa selain dolar hijau? Di sini ada dolar kuning guys. Jadi biasanya kalau dolar kuning ini hanya iklan-iklan tertentu saja yang bisa masuk di YouTube kita, karena dinilai mungkin beberapa iklan tidak sesuai dengan konten yang kita gunakan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya ini, YouTuber silahkan dilihat apakah menjadi dolar merah yang dicoret gitu ya. Nah, ini artinya adalah video kita tidak dapat dimonetisasi guys. Artinya lagi bahwa video kita tidak berhak atau tidak bisa mendapatkan iklan. Nah, kenapa bisa muncul dolar merah ini? Salah satunya adalah hak cipta guys. Nanti kita tunjukin videonya contohnya. Bisa jadi ID kita melanggar hak cipta atau konten ID tertentu telah mengirim permintaan untuk menghapus video kita karena melanggar hak cipta, karena mereka sudah upload duluan atau mereka sudah membuat video duluan karena video milik mereka, sehingga kita nggak berhak untuk melakukan monetisasi. Nah, yang terakhir adalah nonaktif, jadi kita bisa milih atau di default settingnya dia akan nonaktif sehingga video ini juga tidak dimonetisasi. Ini bisa kita rubah statusnya menjadi aktif guys. Oke, kita lihat salah satu contoh video ini. Ini video memperbaiki pintu, daun pintu ini ada 2 guys. Saya kebetulan yang bagian atas ini upload pertama ini menjadi dolar merah. Oke, kita lihat statusnya di YouTube Studio ya guys ya. Kalau kita sudah buka YouTube Studio, kita lihat videonya. Dari 2 video ini sebenarnya serupa, menitnya juga 2 menit 28 detik, tapi yang satu dolar hijau, yang satu dolar merah. Nah, itu tadi kalau kita lihat di sini statusnya adalah kena restrictionnya copyright, jadi tidak berhak mendapatkan monetisasi. Ini kenapa? Kita cek saja di sini copyright. Nah, di sini ada keterangannya, copyright protected content found. Jadi owner itu atau secara sistem YouTube ini mendeteksi bahwa video kita itu melanggar copyright. Kita cek saja bagian mana yang melanggar. Nah, kalau kita zoom atau kita klik, ternyata ada bagian video yang menjadikan dia menjadi copyright. Nah, ternyata di sini adalah ini guys, yang di bawah ini, lagu atau audio Happy Day ini ternyata sudah dimiliki oleh content owner HAAWK untuk third party. Jadi konten ini tidak bisa dimonetisasi, sehingga ada 3 opsi nih.
mau di mute suaranya, dihilangkan, atau di trim, dipotong videonya, atau di dispute. Nah, kalau di trim atau dipotong videonya hilang, kalau di mute suaranya hilang. Tapi kalau di dispute, kalau kita merasa ini nggak melanggar hak cipta dan kita sudah beli aplikasinya misalnya, dan audio Happy Day itu kalau menurut kita anggap layak atau bukan milik konten kreator tertentu, karena kita sudah beli aplikasinya, sudah berbayar misalnya, kita bisa mengajukan dispute guys. Nah, kita bisa mengajukan dispute atau pengecualian gitu ya, kira-kira. Biasanya dispute kita mendeklarasikan bahwa alasan-alasan untuk dispute klaim copyright itu ada 3, yaitu saya pemilik dari copyright atau video ini, kemudian saya tidak membuat uang dari video ini, atau saya memberi kredit atau membayar ke content owner. Jadi dispute ini tidak berdasarkan beberapa alasan di atas. Kalau iya berarti kita bisa pilih next. Kemudian alasan dispute-nya itu adalah kita bisa pilih, misalnya kita karena sudah beli aplikasinya, misalnya dari Backsound itu kita ambil license gitu ya. Kemudian di sini ada tidak semua license dan bla 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 seterusnya. Nah, ini deklarasi ini di bawah kita punya permisi untuk menggunakan copyright ini gitu ya. Nah, kita diminta spesifik alasannya seperti apa. Misalnya saya menggunakan aplikasi yang berbayar sehingga saya berhak untuk menggunakan audio Backsound ini dari video guru atau video editor. Oke, setelah kita tulis, kemudian kita review dan confirm ya 3 kondisi ini. Ini 3 kita mengatakan bahwa kita nggak melanggar apapun. Kemudian kita memahami bahwa content owner ini akan bisa mereview video kita. Oke, nggak masalah karena kita nggak melanggar kok. Kemudian yang ketiga, kita memahami bahwa dispute ini bisa mengakibatkan terminasi dari YouTube akun. Jadi resikonya kalau kita mengajukan dispute dan kita benar-benar melanggar, bisa jadi YouTube akun kita diterminasi atau di stop oleh YouTube. Kemudian kita tulis namanya, nama lengkap ya. Kemudian kita submit terakhir. Nah, setelah kita submit, nanti kita akan dapat notifikasi guys. Kita akan dapat notifikasi dari YouTube, kira-kira nanti seperti ini notifikasinya. Udah saya bukain di sini. Nah, dia menyebutkan bahwa kamu sudah memasukkan dispute untuk video dengan judul jadi YouTuber harus punya email dulu, bla 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 sampai ke bawah. Klaimnya kita ke HAAWK untuk third party gitu ya. Nah, di sini bla bla bla. Nah, email ini nanti akan direview ya guys ya oleh YouTube-nya. Kemudian saya ngajuin 29 tanggal 30 sudah dijawab guys. Nah, status yang merah tadi berubah menjadi hijau dengan jawaban seperti ini guys. Good news, after reviewing your dispute, HAAWK ini has decide to release their copyright claim on your YouTube video. Artinya ini oke. Jadi sudah dikonfirmasi ke pihak HAAWK-nya bahwa ini oke, bisa digunakan dan tidak melanggar copyright. Sehingga video kita nantinya akan berubah menjadi dolar hijau lagi guys. Untuk status video yang sudah monetisasi guys, ini statusnya hijau ya, on, artinya memperoleh iklan dari sini dan kita bisa dibayar ya guys ya untuk video yang satunya ini. Kenapa? Karena backsoundnya sudah kita ganti, tidak menggunakan
background dari video maker tadi, dari HAAWK tadi, kita pakai yang lainnya sehingga dia otomatis pas di-upload langsung tidak kena copyright guys. Jadi nggak perlu dispute lagi, sehingga kita lebih aman dalam menjadikan video ini menjadi publik guys. Nah, status monetisasi ini bisa kita rubah guys, bisa kita off kan, artinya nanti akan berubah menjadi dolar abu-abu guys. Kira-kira seperti ini gambarnya, dolar abu-abu, nanti akan munculnya tidak menjadi dolar hijau lagi guys. Di sini jadi ada dolar abu-abu, terus yang di bawahnya ini ada dolar hijau, yang di atas ini ada dolar merah yang kita ajukan dispute tadi. Kalau sudah disetujui nanti akan berubah menjadi dolar hijau. Di defaultnya akan menjadi dolar abu-abu ya guys ya untuk videonya, sehingga kita tinggal bisa berubah menjadi on untuk monetisasinya, kemudian kita simpan dan siap untuk diupload video ini dan siap-siap mendapatkan monetisasi atau gaji dari YouTube dari video ini. Oke, itu saja guys, sedikit sharing dari AFH Coding. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video tutorial selanjutnya. Bye-bye.